Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku semua. Kembali lagi di channel YouTube-nya Bu Ayu. Karena masa pandemi ini, maka kita belajarnya lewat YouTube dulu ya. Oke. Kemarin Bu Ayu kan sudah bahas tentang kelas 7. Nah, saat ini gantian kita akan bahas tentang materi matematika untuk SMP kelas 8. Sesuai dengan kurikulum 2013, nanti materi yang pertama saya ajarkan adalah tentang pola bilangan. Untuk itu, pembelajaran kita hari ini bertujuan yang pertama, kalian mengerti tentang pola bilangan. Yang kedua adalah tentang barisan serta deret aritmatika. Untuk itu, sebelumnya selalu Bu Ayu doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa berdoa, selamat menyaksikan, semoga ilmu yang kalian peroleh bisa bermanfaat. Silakan menyimak. Oke, kita akan belajar tentang pola bilangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini tadi sudah saya sebutkan, yaitu kalian mengerti tentang pola bilangan serta barisan serta deret aritmatika. Oke. Pola bilangan itu apa sih? Di sini adalah yang pertama kalian harus tahu tentang barisan bilangan terlebih dahulu. Barisan bilangan itu merupakan susunan angka yang teratur. Teratur bertambahnya itu teratur atau berkurangnya teratur. Yang pertama di sini ada barisan bilangan asli. Bilangan asli yang kita ketahui dimulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, pola bilangan asli ini bagaimana sih? Pola bilangan asli ini selalu bertambah satu angka setelah angka yang disebutkan. Misalkan 1 ya, ditambah 1 jadi 2. Kemudian 2 tambah 1 jadi 3, 3 tambah 1 jadi 4, 4 tambah 1 jadi 5. Dan seterusnya. Berarti kan setiap pola di sini selalu bertambah 1. Itu barisan bilangan asli. Yang kedua ada barisan bilangan ganjil. Bilangan ganjil kita tahu awalannya adalah angka 1. Kemudian 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Dari angka ganjil pertama ke angka ganjil kedua dia bertambah 2. 2, 2, 2, 2 dan seterusnya, teratur ya. Kemudian yang ketiga di sini ada barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap kita tahu awalan bilangan genap yaitu angka 2, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Antara angka genap pertama dan angka genap kedua ini bertambah 2 dan seterusnya bertambah 2. Nah, yang keempat ini kalian belum pernah, barisan bilangan segitiga. Jadi kalau ada titik dibentuk seperti segitiga itu. Nah, bagaimana pola bilangannya? Ternyata yang pertama kan pasti dimulai dengan angka 1 ya, 1, 3. Kita buat segitiga yang ke 3 seperti ini, kemudian seperti ini. Maka kita lihat ini 1 tambah 2, ini 1 tambah 2 tambah 3. Ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Polanya adalah 1, 3, 6, 10. Itu adalah barisan bilangan segitiga. Ditambahkan terus angkanya. Jadi kalau pola pertama kan 1, pola kedua 1 tambah 2. Pola ketiga 1 tambah 2 tambah 3. Pola keempat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti pola kelima adalah, saya tuliskan di sini, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Berapa? Berarti ini angkanya adalah 15. Kemudian yang E adalah barisan bilangan persegi panjang. Namanya persegi panjang, dia tidak mungkin dimulai dari 1, tapi seperti ini, 2 titik seperti ini. Dimulai dari 2, 6, 12, 20. Kita lihat polanya, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Ke bawahnya juga ngikuti. Ini kan 1, ini 2, ini 3, ini 4. Maka di sini polanya 2, 6, 12, 20. Bagaimana polanya? Pola pertama itu adalah suku pertamanya tetap diawali oleh angka 1. Ini dikalikan 2. Suku kedua dikalikan 3. Suku ketiga dikalikan 4. Suku keempat dikalikan 5. Berarti suku berikutnya adalah suku kelima. Suku kelima berarti dikalikan 6. Berarti bilangan persegi panjang berikutnya adalah 30. Seperti itu. Kemudian barisan bilangan persegi. Nah, persegi ini istimewa karena dia pakai kuadrat nanti ya. Ini pasti awalannya adalah 1 dulu ya, 1 kemudian 4, kemudian 9, kemudian 16, pasti selanjutnya adalah
pola 5 kan, 5 ke sana, 5 ke bawah. Makanya di sini 1, 4, 9, 16. Berarti dia itu asalnya satu barisan suku pertamanya itu 1 berarti 1 kuadrat. Suku keduanya 2 kuadrat. Suku ketiganya 3 kuadrat. 4 kuadrat. Berarti kan seterusnya adalah 5 kuadrat berarti 25. Kalau misalkan ditanya bilangan persegi ke 100 berarti ya 100 kuadrat. Berarti tulisannya adalah 100 kali 100. Ada berapa titik? Ada 100 kali 100, ada 10.000 titik. Seperti itu. Yang terakhir ada barisan bilangan segitiga Pascal. Ini awalnya hanya terdiri atas angka 1 yang awal ini dengan 1 dan 1 ini. Membentuk seperti segitiga. Nah, yang menemukan karena namanya Bapak Pascal, makanya disebut dengan barisan bilangan segitiga Pascal. Seperti itu anak-anakku. Kemudian untuk ke bawahnya ini selalu ditambah, coba kalian perhatikan ya, 1. Kemudian ada 1 dan 1 ini bentuk segitiga kan? Ya. 1 tambah 1 itu 2. Taruh di sini 2. Ini tetap 1. Sampai ke bawah ini selalu 1. Ini juga yang sebelah sini 1. Kemudian mengisi angka tengahnya ini adalah dengan menjumlahkan angka sebelumnya. Misalkan ini ya, 1 dan 2 ini menjadi 3, 2 dan 1 menjadi 3. 1 dan 3 menjadi 4, 3 dan 3 menjadi 6, 3 dan 1 menjadi 4 dan seterusnya. Itu namanya barisan bilangan segitiga Pascal. Oke. Itu macam-macam pola bilangan. Sekarang kita masuk ke barisan dan deret aritmatika. Apa itu? Barisan yang mempunyai pola bertambah dengan bilangan yang sama. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu adalah contoh aritmatika bilangan genap. Yang kedua itu ganjil, tapi bukan ganjil juga karena yang kedua itu pola kelipatan 3. Yang ketiga itu adalah 5, kelipatan 5 tapi berkurang. Nah, pola bilangan aritmatika tidak harus bertambah, bisa juga berkurang. Maksudnya adalah nanti ada selisih ya. Selisih angka pertama dan kedua ini tidak harus plus. Bisa juga min seperti ini. Nah, mari mengenal rumus pada barisan aritmatika. Rumus suku ke N kita adalah UN sama dengan A plus N-1 dalam kurung dikali B. Ini akan saya beri awan-awan biar kalian bisa di stabilo nanti, itu yang penting. Nah, penjelasannya, N itu adalah suku ke. Suku ke itu maksudnya gini. N itu bisa diganti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya tergantung permintaan soal dan tergantung apa yang diketahui di soal. Sedangkan A itu adalah suku pertama suatu pola aritmatika, suatu baris aritmatika. Sedangkan B di sini itu adalah beda. Beda itu berarti selisih antara bilangan yang berdekatan. Langsung kita kasih contoh supaya kalian paham. Di sini ada pola barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, 10. 2 itu disebut dengan suku pertama. Boleh ditulis dengan U1. Boleh juga ditulis dengan A. Selanjutnya mengikuti 4 ini kan suku kedua. Dia bilangan kedua, maksudnya 1, 2, 3 ya. 6 ini suku ketiga, 8 suku keempat, 10 suku kelima dan seterusnya nanti suku ke-6, suku ke-7, ke-8 dan seterusnya. Disingkat jadi UN. Jadi saya sudah singgung A itu sama dengan U1. Dia suku pertama. Maka suku pertamanya di sini adalah 2. Yang B itu adalah beda. Beda itu bisa suku kedua kurangi suku pertama, suku ketiga kurangi suku kedua, suku keempat kurangi suku ketiga, dan seterusnya. Dan harus sama karena dia aritmatika. Maka kalau disuruh mencari suku ke N, UN dari pola bilangan ini bagaimana? Maka UN sama dengan A plus N-1B. A-nya tadi kan 2. Kemudian N-nya biarkan N, bedanya diisi 2 karena kita bedanya 2 di situ ya. Kita masukkan, nah ketemunya ternyata UN sama dengan 2N. Nah, ini kan suku ke N-nya cuma sampai 5. Sekarang kalau ditanya U ke 10 berapa? Nah, karena rumusnya U10 maka dimasukkan aja langsung UN sama dengan 2N. Langsung di sini 2 dikali 10.
berarti sama dengan 20. Maka suku ke 10 dari bilangan pola bilangan 2, 4, 6, 8 ini adalah 20. Seperti itu. Kemudian lanjut, yang saya bahas berikutnya yaitu tentang deret aritmatika. Kalau tadi itu masih barisannya, barisan itu berarti suku-sukunya, suku pertama, suku kedua. Nah, kalau yang namanya deret itu dijumlahkan. Nah, jumlah seluruh suku pada barisan aritmatika disebut dengan deret aritmatika. Lambangnya SN. Ya. SN sama dengan U1 tambah U2. SN ini berarti tidak terbatas, tergantung N-nya. Gitu loh. Ditambahkan semua sampai suku ke yang diketahui. SN N per 2. 2A tambah N per 1B. Ini rumusnya ya anak-anak. Nanti kalian stabilui supaya kalian ingat. Nah, ini misalkan contohnya ya supaya kalian paham. Diketahui ada pola aritmatika ini ya. 2, 4, 6, 8, 10. Ditanya S100, berarti deret ke 100-nya berapa? Maka kita tentukan dulu. Yang diminta soal N-nya mintanya 100. Kemudian A tadi suku pertamanya adalah 2. Kemudian B itu beda, selisihnya adalah tinggal kalian kurangi aja, 4 kurangi 2 jadi 2. Maka S100 sama dengan, tinggal dimasukkan ke rumus. S100 sama dengan 100 dibagi 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 100 kurang 1 kali 2. Maka ketemunya adalah 10.100. Nah, apakah S itu harus besar, Bu? Nah, misalkan ditanya nanti jumlah 3 suku pertama, bagaimana? 3 suku pertama berarti S-nya, N-nya berapa? Berarti N-nya ada 3 toh. Maka bisa dituliskan di sini S3 sama dengan, kita masukkan ke rumusnya, tiga per 2 dalam kurung 2 dikali 2 ditambah 3 dikurangi 1 dikali bedanya 2. Berarti ini sama dengan, ini biarin 3 per 2, ini 4 ditambah 2 dikali 2. Berarti ini sama dengan 3 per 2 ditambah 4 tambah 4 ya, ini ya, dikali 4 tambah 4. Berarti 3 per 2 dikali 8. Coret-coret, ini 4 maka sama dengan 12. Gitu ya. Ini adalah jumlah 3 suku pertama. Coba aja kita jumlah manual ya. 2 tambah 4 itu 6, 6 tambah 6 12. Cocok ya. Nah, biasanya S itu memang digunakan untuk suku yang lebih dari 3, lebih dari 2 seperti itu. Biasanya lebih dari 50 seperti itu. Baru bisa menggunakan rumus ini. Kalau sekedar cuma ditanyakan 3 suku pertama ya kamu jumlah manual ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ditanyakan berapakah deret ke 50, berarti kan S 50. Berarti kamu masukkan ke rumus ini. Oke. Itu kita sampai sini ya. Baik anak-anak, tadi sudah saya jelaskan tentang pola bilangan serta barisan dan deret aritmatika. Semoga kalian memahami. Apabila kalian tidak paham, bisa kalian komentar di kolom komentar di bawah YouTube, atau kalian bisa kirim pertanyaan di email saya. Nanti akan saya cantumkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.